mempercakapkan tentang rencana terkait dengan 2 tahun yang akan datang, akan ada pemilu, akan ada pilpres. Walaupun yang dibicarakan tadi santai, tidak ada sesuatu yang khusus dalam bentuk kesepakatan dan lain-lain, tapi kita obrolkan, tukar pikiran, dan prosesnya juga masih panjang. Jadi, diskusi dengan suasana yang hidup, chemistry yang nyambung, dan suasana kebersamaan yang terasa sekali. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kebersamaan kita yang sudah ada selama ini, untuk kita teruskan ke depan. Iya, sangat mungkin kalau memang itu bisa diwujudkan ya. Saya pernah bahkan menginisiasi ini ketika setahun yang lalu dalam pertemuan di Makassar. Nah, tentu politik ini kan dinamis dan masih sangat mungkin bisa terjadi. Nah, oleh karenanya kami di Koalisi Perubahan tentu sepenuhnya karena sebagai kesepakatan di piagam koalisi akan menyerahkan masalah cawapres ini kepada capres kita Pak Anies Rashid Baswedan. Dan tentu harapan kami adalah ketika menentukan cawapres ini bukan hanya sekedar satu simbolis, tapi kita ingin bahwa cawapres yang dibawa oleh Pak Anies Rashid Baswedan ini akan bisa membawa efek kemenangan di 2024. 3 itu masih disampaikan sekali lagi karena beliau ingin membesarkan P3. Yang kedua soal kapannya, beliau juga menegaskan bahwa saya butuh waktu dulu untuk berdiri di zona netral, karena setelah keluar dari Gerindra kan memang beliau saat ini berada di zona netral yang menurut saya kita berikan kesempatan untuk menilai dan memutuskan kapan waktu terbaik. Kan sekarang juga sebenarnya tidak nalar kalau kita berbicara Sandi mendekati PKS gitu. Orang membacanya bahkan Sandi membenarkan siapa tahu cocok dengan Mas Anies begitu. Tapi pada sisi yang lain kan di perspektif kita kan Pak Sandi mendekati PKS itu kan dalam rangka mengajak PKS supaya bergabung dengan P3 dan PDI Perjuangan sebenarnya begitu. Bukan sebaliknya gitu. Anies Baswedan apresiasi PKS prioritaskan generasi milenial pada pemilu 2024. Dikutip di Jakarta, bakal calon Presiden RI Anies Baswedan memberi apresiasi terhadap Partai Keadilan Sejahtera PKS yang memprioritaskan anak muda sebagai calon anggota legislatif pada pemilu mendatang. Hal itu disampaikan saat menyambut kedatangan caleg milenial PKS di kediaman pada Sabtu 13 Mei 2023. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban, dalam arahannya, Anies Rashid Baswedan memberikan semangat dan motivasi agar caleg muda bisa tampil memberdayakan masyarakat, dan kehadirannya sangat diharapkan bisa memberikan perubahan dan mewujudkan keadilan. Saya harap caleg milenial PKS untuk terus bergerak dan mewujudkan idealismenya. Pentingkan mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan menata ulang sistem pendidikan Indonesia sehingga kualitas SDM kita berkualitas, tutur Anies. Selama 8 tahun ini pemerintah sibuk dengan proyek infrastruktur, namun minim sekali program dan pembebasan tentang pendidikan dan kualitas SDM. Sambungnya, menjelang pemilu 2024, PKS membuatkan terobosan dengan memberikan ruang kepada generasi milenial untuk maju dan mendapat nomor urut prioritas baik untuk DPR RI maupun DPRD provinsi, kabupaten atau kota. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga memberikan dukungan khusus kepada juru bicara PKS Muhammad Iqbal yang juga pernah menjadi rekan sejawatnya di Universitas Paramadina. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah para jubir muda PKS, diantaranya Pipin Sofyan, Muhammad Khalid, Muhammad Iqbal, serta Habib Idrus Al-Jufri selaku staf khusus Presiden PKS, Gamal Albin Said selaku Ketua Bidang Kepemudaan, Indra Kusuma Ketua Gerakan Pemuda Keadilan, Mustafa Faruk Ketua Garuda Keadilan, Ismail Bahtiar dari Sulawesi Selatan, Narji Cagur, Muhammad Hasan Abdillah, Rahmat Saleh dari Sumatera Barat, Wakil Sekjen Ahmad Fathul Bari, Muhammad Rozak Haldi Panjaitan, Nabila Al-Habsyi, Irfan Aulia, Handi Rizza, dan lain-lain.
Setelah memberikan arahan, para caleg muda PKS melakukan dialog dan diskusi serta dilanjutkan dengan foto bersama. Sebelumnya, caleg muda PKS juga mendapat arahan langsung dari Ketua Majelis Syura PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri, tentang strategi dan cara meraih kemenangan tahun 2024 di kediaman Ketua Majelis Syura PKS.